Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan materi pendidikan jasmani dan olahraga di kelas 12 MAN 2 Ciamis. Pada saat ini akan disampaikan yaitu materi perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Namun sebelumnya tidak ada salahnya kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kegiatan ini kita selalu diberi perlindungan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rekan-rekan, anak-anak, hadirin sekalian, sudah kita ketahui pada saat ini yaitu saat pandemi, jadi harus memperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya tentang prokes, yaitu masalah penanggulangan protokol kesehatan. Diantaranya yaitu kita menjaga jangan membuat kerumunan-kerumunan, juga mencuci tangan dan lain sebagainya. Pokoknya masalah kesehatan harus diutamakan. Pada saat ini akan disampaikan yaitu masalah pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Sebagaimana Menpora telah memberikan SK yaitu pada nomor 053 tahun 1994, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan pembentukan watak. Adapun olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga yaitu sangat berbeda. Kalau pendidikan jasmani berorientasi kepada pendidikan sesuai dengan Mr. Bloom, yaitu ada perubahan baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun untuk olahraga yaitu beda dengan pendidikan jasmani. Kalau pendidikan jasmani mau yang bisa, mau yang tidak bisa diberi kesempatan untuk melakukan. Tapi kalau di olahraga juga berbeda masalah tujuannya, karena olahraga juga ada olahraga prestasi, ada olahraga prestise, ada olahraga kesehatan, juga ada olahraga rekreasi. Olahraga prestasi yaitu banyak jenisnya, banyak cabang-cabang olahraga prestasi, yang mana pada olahraga prestasi mau tidak mau dituntut untuk jadi prestasi. Minimalnya ada 4 faktor yang mempengaruhi prestasi, yaitu 1. Menguasai masalah fisik, 2. Menguasai masalah teknik, 3. Menguasai masalah taktik, dan 4. Menguasai masalah mental. Dan kembali kepada cabur-cabur yang digelutinya itu. Kalau saja kurang dari 1 yang 4 itu, maka olahraga prestasi tidak akan tercapai. Jadi prosesnya untuk mencapai olahraga prestasi cukup lumayan. Bisa dilihat seperti contoh petinju kita yang suka menjadi iklan Extra Joss, yaitu siapa itu yang belajar di Amerika itu? Chris John. Chris John itu latihannya bertahun-tahun, tapi bertandingnya hanya 15 menit juga tidak, hanya 12 menit. Prosesnya yang lama, itu olahraga prestasi. Karena harus ditunjang dengan fisik, dan fisiknya itu bertahap. Dari sedikit-sedikit kemudian ditambah dari yang mudah ke yang sulit. Teknik, taktik, juga mental. Ini berkesinambungan, berlanjut untuk prestasi. Jadi olahraga prestasi itu ada proses, ada waktu, dan juga mau tidak mau harus diikuti dengan pelatih yang cukup handal. Itu olahraga prestasi. Beda lagi dengan olahraga prestise. Mungkin saja bisa saja menjadi juara 2 hari atau 3 hari.
karena pemainnya membeli umpamanya dari Amerika, dari Brazil, 3 hari bisa langsung menjadi medali. Beda seperti dengan yang tadi yaitu prestise. Ada lagi yaitu olahraga kesehatan, di mana olahraga kesehatan beda dengan olahraga prestasi dan prestise. Tujuannya yaitu mengutamakan kesehatan, yang diantaranya cukup dengan 2 kali 30 menit dalam seminggu. Jadi 1 minggu dilakukan 30 menit selama 2 kali. Contohnya jogging 30 menit hari Rabu, jogging lagi pada hari Sabtu. Itu dianggap cukup untuk olahraga kesehatan. Ada lagi yaitu olahraga rekreasi. Di mana olahraga rekreasi yaitu mengutamakan tentang rekreasi. Contoh seperti outbound, ada unsur permainannya, tapi juga ada unsur olahraganya. Sekarang hampir di tiap-tiap tempat hiburan ataupun tempat wisata sudah ada dibuka olahraga rekreasi yaitu dengan outbound. Itu diantaranya olahraga dengan pendidikan jasmani. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan jasmani yaitu satu, meletakkan landasan karakter moral melalui internalisasi nilai dalam penjas. Jadi di dalam pendidikan jasmani. Di dalam pendidikan jasmani kembali kepada yang tiga tadi berhubungan dengan Mr. Bloom, yaitu satu, ada perubahan kognisi, yaitu ada perubahan tentang ilmunya, kemudian ada perubahan tentang afektif sikapnya, kemudian juga ada perubahan tentang psikomotor. Otomatis di dalam olahraga psikomotor sangat kental hubungannya dengan praktek. Kemudian tujuan penjas yaitu lagi membangun kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Ini tercermin pada saat pertandingan-pertandingan, yaitu jadi ada sportif, kemudian juga ada fair play. Di sini akan muncul kejujuran, yaitu melalui keputusan-keputusan wasit. Siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima akan muncul sangat nampak pada saat diputuskan oleh seorang wasit. Kemudian tujuan penjas yang lainnya yaitu menumbuhkan berpikir kritis melalui tugas ajar penjas. Jadi dengan adanya pendidikan jasmani dituntut daya berpikir yang kritis. Jadi sementara penilaian banyak masyarakat pada saat-saat yang tidak tahu yaitu bahwa penjas itu paling mudah. Paling mudahnya kan tinggal lari saja, tinggal bola voli saja, tinggal sepak bola. Itu yang nampak di masyarakat. Padahal tujuan penjas beda dengan olahraga. Kalau tujuan penjas beda ya dengan olahraga, kalau olahraga itu mau tidak mau harus berhasil. Kalau olahraga, kalau penjas mau berhasil, mau tidak, itu diberi kesempatan untuk siswa. Contoh, umpamanya sekarang olahraga sepak bola. Kalau olahraga sepak bola atletnya tidak baik, maka dicoret. Tapi kalau belajar penjas sedang melakukan belajar sepak bola, mau bisa, mau tidak dikasih kesempatan untuk melakukan. Jadi di saat pendidikan diutamakan beda dengan olahraga. Jadi dengan adanya pendidikan penjas diharapkan akan tumbuh berpikir secara kritis melalui tugas ajar olahraga. Kemudian juga otomatis dengan penjas itu akan mengembangkan keterampilan gerak dari yang mudah ke yang sulit dan kepada yang lebih sulit lagi. Kemudian lagi mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Jadi plus dan baiknya itu dengan adanya pendidikan jasmani supaya berkembang tentang kesehatannya baik secara individu ataupun secara menyeluruh. Karena dengan sehat merupakan suatu modal untuk melakukan aktivitas segala sesuatu. Umpamanya dengan adanya kegiatan materi lari bisa mengembangkan tentang kesehatan jasmaninya.
Sehingga dengan sehat jasmani akan muncul juga nanti sehat jasmani, yaitu ada keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Jadi keterangan yang ada di dalam ya di dalam keterangan itu dijelaskan bahwa al aqlu salim fil jismi salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat. Mensana en corpore sana. Jadi saling berhubungan. Jadi akan seimbang antara jasmani dengan rohani. Dengan harapan tersebut maka ada harapan kemajuan baik secara individu ataupun secara umum. Kemudian juga yaitu tujuan penjahit itu memahami konsep aktivitas jasmani dan rohani untuk mencapai hidup kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. Di sini pola hidup sangat menentukan sekali tingkat kesehatan. Karena kalau tidak mengetahui tentang kesehatan, maka suatu saat akan terjerumus kepada kesakitan. Dikatakan sehat, yaitu dia bisa melakukan aktivitas secara normal. Dikatakan sakit, dia itu merasakan sesuatu dengan terus-menerus. Contoh seperti batuk satu kali, itu tidak dikatakan sakit. Tapi kalau batuknya terus-menerus, umpamanya pagi batuk, siang batuk, sore batuk, itu baru dikatakan sakit. Dan kalau sudah sakit, maka aktivitas yang lain akan terhambat. Kemudian juga tujuan dari penjahit yaitu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang kreatif. Jadi dengan adanya pendidikan jasmani akan mengisi kegiatan-kegiatan di waktu luang seperti umpamanya dengan adanya pelajaran sepak bola, kemudian pelajaran bola voli, bola basket itu diantaranya bola besar. Itu diantaranya tujuan. Kemudian ada lagi yaitu fungsi pendidikan jasmani. Satu yaitu aspek organis, fungsi sistem tubuh lebih baik. Jadi diharapkan dengan adanya penjas, fungsi sistem tubuh lebih baik. Jadi meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan kardiovaskular, dan kelentukan. Karena di dalam pendidikan jasmani ini akan diberitahu secara keilmuannya, secara teorinya, kemudian dipraktekkan sehingga nanti akan menjadi kebiasaan yang baik sehingga akan meningkatkan kekuatan otot baik itu daya tahan ototnya dan kardiovaskular. Karena dengan melakukan hal tersebut akan meningkatkan ketahanan dan itu diantaranya aspek organis. Kemudian yaitu juga fungsi daripada pencas yaitu aspek neuromuskuler. Jadi meningkatkan keharmonisan fungsi saraf dan otot. Sehingga kalau sarafnya sudah harmonis dengan otot, maka akan terjadi kinerja yang maksimal. Umpamanya menurut saraf, menyuruh pukul, menyuruh lempar, dan ototnya sudah siap, maka akan dilakukan secara otomatis. Itulah diantaranya fungsi daripada penjas. Kemudian juga yaitu aspek perseptual, jadi mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Dengan dilakukan pendidikan penjas, maka perseptual si anak akan berkembang, baik itu menerima ataupun untuk membedakan daripada isyarat. Kemudian aspek kognitif yaitu mengembangkan kemampuan mengeksplor, jadi mengeksplorasi. Jadi si anak dituntut untuk berkembang intelektualnya. Kemudian kebugaran jasmani. Nah, di sini ada kebugaran jasmani juga, ada komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani berhubungan sekali dengan kesehatan, yaitu satu kekuatan, yang kedua kelentukan, yang keempat yaitu daya tahan, kemudian juga keseimbangan, koordinasi, kecepatan, reaksi, dan ini faktor-faktor fisik yang bisa dilatih. Jadi berlatih itu bukan sekali. Jadi perlu diketahui juga beda yang disebut dengan latihan dengan yang tidak latihan. Dikatakan latihan itu dilakukan secara kontinu.
terus-menerus dari yang mudah ke yang sulit, dari sedikit ke yang banyak, dari yang pendek ke yang panjang. Itu dikatakan latihan. Kalau satu kali itu bukan latihan namanya, tapi mencoba. Jadi tidak akan bisa menjadi prestasi kalau hanya mencoba. Karena latihan itu berjenjang. Ada usia dini, ada usia pemula, ada usia junior, dan ada usia senior. Idealnya di usia dini dilakukan latihan itu seminggu 3 kali di usia dini dengan mempertimbangkan konsep multilateral. Jadi selalu mencoba semuanya itu di usia dini. Kemudian lagi yang kedua yaitu di usia pemula. Usia pemula yaitu usia SMP. Di mana pada usia tersebut, pada usia SMP, dituntut untuk latihan minimal seminggu 4 kali. Ini usia pemula. Jadi pada usia pemula untuk mencapai prestasi tidak sembarang, tidak hanya mau, tapi harus didampingi dan diarahkan. Kemudian usia junior ini harus benar-benar dilatih secara teknik yang sebenarnya, yaitu dengan seminggu 5 kali. Nah, itu diantaranya di usia-usia tersebut sangat menentukan untuk prestasinya yang ke depan. Sehingga di dalam olahraga untuk yang berprestasi, kalau oleh pelatih ini akan mencapai prestasi, ini tidak, maka yang tidak akan mencapai prestasi ditinggalkan, bahkan di out, dikeluarkan dari timnya, dari klubnya. Beda dengan pendidikan jasmani. Kalau di pendidikan jasmani, untuk yang tidak bisa diberi kesempatan. Contohnya seperti melakukan role. Semua dikasih kesempatan untuk melakukan role. Yang bisa dengan yang tidak bisa, yang berani dengan yang tidak berani. Diberi kesempatan. Bahkan yang tidak berani pun tetap mendapat jatah meskipun tidak melakukan, tetap mendapat nilai kehadiran, mendapat nilai kebijakan yang lainnya karena dituntut tidak untuk prestasi. Kalau di pendidikan jasmani, kalau umpamanya pendidikan jasmani dituntut untuk berprestasi, untuk mahir, maka secara teori tidak akan tercapai. Contoh, satu semester pembelajaran olahraga bola besar yaitu hanya 1 kali atau 4 kali pertemuan. Sedangkan satu semester 6 bulan. Sedangkan di dalam 6 bulan berapa minggu? Dan ini hanya 4 kali. Jadi dalam 6 bulan, dalam satu semester hanya 4 pertemuan. Dan ini tidak akan memungkinkan untuk menjadi mahir. Jadi pendidikan jasmani beda dengan olahraga. Yaitu diantaranya kalau olahraga yang telah diutarakan tadi bahwa ada olahraga prestasi, ada olahraga prestise, ada olahraga kesehatan, ada olahraga rekreasi. Kalau pendidikan jasmani yaitu pendidikan melalui aktivitas jasmani dengan harapan ada peningkatan, ada perubahan, baik itu secara pengetahuan, secara sikap, dan secara psikomotor. Mungkin pada kesempatan ini materi pendidikan jasmani dan olahraga dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita ditutup, kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat manfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.